Ketidakpastian cuaca dan kekeringan panjang membuat harga kopi terus merangkak naik mendekati level tertinggi dalam setengah abad. Harga kopi Arabica berjangka untuk pengiriman bulan Maret mencapai titik tertinggi baru secara intraday di posisi 348,35 sen per pon pada Selasa 10 Desember 2024. Ini merupakan level tertinggi selama hampir 50 tahun terakhir. Terakhir kali harga biji kopi Arabica, varietas paling populer di dunia, diperdagangkan setinggi itu adalah pada tahun 1977, ketika salju menghancurkan sebagian besar perkebunan di Brasil. Terkenal karena rasanya yang lembut dan manis, biji kopi Arabica menguasai 60% hingga 70% pasar kopi global. Biji kopi ini umumnya digunakan dalam espresso dan kopi buatan barista lainnya. Jika ditarik mundur selama setahun terakhir, harga kopi varietas tersebut sudah naik sekitar 70%. Sementara itu, untuk harga kopi Robusta berjangka juga naik ke rekor tertinggi baru pada akhir November lalu. Biji kopi Robusta dikenal karena rasanya yang kuat dan pahit dan biasanya digunakan dalam campuran kopi instan. Kekeringan dan suhu tinggi serta ketergantungan global pada pasokan dari wilayah yang relatif sedikit dianggap sebagai penyebab utama kenaikan harga biji kopi baru-baru ini. Seperti Cocoa, kopi ditanam di wilayah tropis yang relatif sempit dengan produsen utama termasuk Brasil, Vietnam, Kolombia, Ethiopia, dan Indonesia. Konsentrasi ini membuatnya sangat rentan terhadap kondisi cuaca buruk. Kenaikan harga kopi juga terjadi di tengah kekhawatiran mengenai panen tahun 2025 di Brasil dan Vietnam, yang sejauh ini menyumbang sekitar 56% produk global. Departemen Pertanian Amerika Serikat memperkirakan produksi kopi Brasil untuk tahun pemasaran 2024 atau 2025 akan mencapai 66,4 juta atau 60 kg per kantong, terdiri dari 45,4 juta kantong Arabica dan 21 juta kantong kopi Arabica kuat. USDA mengatakan perkiraan ini mencerminkan penurunan 5,8% dari proyeksi sebelumnya. Penurunan ini berhubungan dengan pola cuaca tidak teratur yang berdampak terhadap pengembangan tanaman, khususnya pohon Arabica. Selain itu, di Indonesia memiliki hasil panen yang relatif lebih stabil. Dilihat dari wilayah Sumatera Selatan, penghasilan utama Robusta menyumbang 85% dari produk nasional, mencatat pemulihan yang tidak merata. Sebaliknya, di Sumatera Utara, produksi Arabica tetap stabil dengan 1,4 juta kantong, berkat cuaca yang mendukung dan dukungan teknis bagi petani lokal. Sumatera Utara menjadi pengecualian dengan produksi Arabica yang stabil di 1,4 juta kantong. Di sini, petani memanfaatkan dukungan teknis termasuk pelatihan penggunaan pohon penaung dan pengendalian hama. Beberapa daerah bahkan memperhatikan sistem tumpang sari dengan tanaman sayuran untuk memaksimalkan produktivitas lahan. Sebagai produsen kopi, Indonesia menjadi salah satu pihak yang diuntungkan terutama untuk ekspor. Ekspor kopi Indonesia diprediksi meningkat 18% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 5,2 juta kantong meskipun lebih rendah dari proyeksi awal. Amerika Serikat tetap menjadi pasar utama menyerap hingga 15% ekspor, diikuti oleh Mesir 11%, Malaysia 9%, dan Jepang 6%. Namun, pasar Uni Eropa menghadapi tantangan besar akibat regulasi deforestasi baru yang memperketat persyaratan. Meski begitu, ada keterlambatan implementasi Euro selama 12 bulan bisa memberi ruang napas bagi eksportir untuk menyesuaikan diri. Dengan waktu tambahan ini, diharapkan ekspor ke Uni Eropa kembali pulih secara bertahap. Sementara itu, untuk konsumsi kopi domestik diperkirakan tetap di angka 4,8 juta kantong. Produk kopi siap minum ready to drink terus menarik perhatian konsumen berdistribusi luas dan harga yang terjangkau. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.